Pertama, yang terhormat saya mengundang pimpinan KPK, Bapak Nawawi Pomolango. Selanjutnya, Direktur Jenderal Bapak Insinyur Gabriel Triwibawa untuk dapat ke depan dan bergabung bersama saya di atas panggung. Juga Sekretaris Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Insinyur Iqmal Lukman MBA untuk dapat ke depan. Dan sudah sama-sama tahu bahwa ada celah tapi juga berusaha untuk diintervensi dengan KPK dengan MCP-nya, kemudian juga inovasi dengan berbagai macam transparansi, e-katalog, e-budgeting dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan perizinan ini? Untuk itu saya akan berikan waktu kepada narasumber untuk memberikan pemaparannya. Waktunya Bapak Insinyur Gabriel Triwibawa untuk memberikan pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, puji Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini. Izinkan saya mewakili Bapak Menteri untuk menyajikan satu paparan, beberapa saya elaborasi, tidak seluruh halaman saya sampaikan, bahwa semenjak diterbitkannya UCK yang kemudian menjadi Perpu nomor 2 tahun 2022, ini merupakan satu pembukaan lembaran baru dalam konteks ekosistem perizinan. Kenapa bisa dibantu halaman 2? Kenapa? Karena memang dalam konteks perizinan yang berbasis kepada rencana tata ruang, sebelum era UCK atau saat ini era Perpu ini, berbagai macam katakanlah platform perizinan tata ruang. Ada bermacam-macam perizinan. Nah, dengan adanya Perpu UCK ini, kemudian diintegrasikan ke dalam satu platform atau persyaratan dasar perizinan yang disebut sebagai KKPR, di mana di sana didasarkan kepada beberapa pasal dalam UCK, pasal 6, pasal 13. Apa kiranya yang menjadikan ini sebuah era baru di dalam konteks ekosistem perizinan? Bisa di halaman 3. Yang semula begitu carut-marutnya proses perizinan, kemudian kalau kita lihat pada bagian bawah, bagaimana proses perizinan yang didahului dengan kesesuaian kegiatan pemetaan ruang itu dilakukan secara lebih transparan, berbasis elektronik. Kalau kita lihat pada halaman 5, bagaimana kita lakukan KKPR sebagai persyaratan dasar perizinan ini, kemudian berbasis elektronik, maka izinkan saya menyampaikan pertama kali terlebih dahulu bahwa KKPR itu mencakup apa saja. KKPR ini merupakan persyaratan dasar dari kegiatan-kegiatan berusaha, non berusaha maupun strategis nasional. Kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis nasional. Nah, dari 3 karakteristik kegiatan berusaha ini, untuk sampai pada akhirnya produk dari apa yang kita sebut sebagai KKPR, maka harus ada infrastruktur yang tersedia, yaitu infrastruktur tata ruang yang berupa rencana tata ruang. Baik itu rencana tata ruang dalam konteks nasional sampai dengan tingkat kabupaten kota, baik yang sifatnya umum maupun yang sifatnya detail. Nanti kita akan lihat rencana tata ruang yang sifatnya detail itulah yang akan mendorong bagaimana ekosistem digital di dalam proses penerbitan KKPR ini yang akan berkontribusi kepada kecepatan, transparansi proses perizinan yang tentu saja ini akan memitigasi beberapa terjadinya potensi-potensi tindak korupsi. Nah, kalau kita lihat infrastruktur ini intinya adalah kepada RDTR, yaitu rencana detail tata ruang dalam tingkat detail skala 1/5000 pada wilayah kabupaten kota. Kalau RDTR ini sudah terintegrasi secara OSS bersama dengan Pak Sesmen nanti, kita lihat layanan-layanan KKPR ini akan kita terbitkan dalam format konfirmasi KKPR
yang terbit dalam 1 hari kerja dan sepenuhnya berbasis digital. Orang tidak, pemohon layanan atau pengguna layanan tidak ketemu dengan pelayan, sepenuhnya ekosistem digital. Di luar itu, apakah tidak bisa kita terbitkan KKPR? Bisa, tetapi dalam ekosistem yang bukan sepenuhnya digital, yaitu dengan mekanisme persetujuan KKPR. Inilah yang kita dorong agar pemerintah daerah melakukan percepatan penerbitan RDTR yang terintegrasi ke dalam OSS. Izinkan untuk kita lanjutkan kepada halaman 9. Dalam rencana strategis 2020-2024, Kementerian ATR BPN mempunyai target 2000 RDTR, di mana angka 2000 ini diturunkan dari mandat RTRW pada sekitar tahun 2000-an, yang masing-masing kurang lebih ada 4 RDTR pada masing-masing RTRW kabupaten kota, sehingga total pada waktu itu ada 2000. Dalam perkembangannya hingga saat ini baru terbit 306 RDTR. Dari 306 RDTR itu pun yang terintegrasi ke dalam OSS baru 140. Apa masalahnya yang tidak segera terbit dalam RDTR yang terintegrasi dalam OSS? Karena ada beberapa hal. Di antaranya adalah 42 RDTR memang diterbitkan berdasarkan dengan peraturan yang lama, sehingga basis datanya tidak comply, tidak tune in, tidak inline dengan persyaratan teknis OSS. Tetapi di luar itu ada beberapa yang terbitnya peraturan kepala daerah RDTR, karena setelah UCK ini dengan peraturan kepala daerah, peraturan bupati atau wali kota, yang tidak sesuai dengan persetujuan substansi yang diterbitkan oleh Kementerian ATR BPN. Persetujuan substansinya mengatakan pola itu adalah untuk perumahan pemukiman, RDTR-nya diterbitkan untuk prasarana umum. Kondisi ini tidak memungkinkan untuk kita integrasikan ke dalam OSS karena terjadinya inkonsistensi antara persetujuan substansi dengan peraturan kepala daerah yang diterbitkan. Ada beberapa latar belakang yang lain, kurang cepatnya dikirimkan ke pusat kepada kementerian yang kemudian kita integrasikan dengan OSS. Peraturan kepala daerah termasuk lampiran petanya. Ada beberapa hal. Nah, ini yang kita dorong saat ini, kami kementerian sedang melakukan akselerasi untuk mempercepat yang belum terintegrasi dalam OSS itu untuk menjadi terintegrasi ke dalam OSS. Kemudian dari target yang masih jauh tercapai baru 306, maka bersama dengan BKPM kami melakukan pentapisan terhadap prioritas-prioritas yang segera diterbitkan RDTR-nya, yaitu yang potensial terhadap iklim investasi. Ada 500 daerah padat investasi, yang kemudian ini yang akan kita percepat penyelesaiannya. Karena apa? Karena investasi ini akan mendorong sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekjen Kemendagri, untuk bisa pelayanan-pelayanan perizinannya itu dilakukan melalui RDTR OSS yang sepenuhnya berbasis elektronik, yang tidak perlu ketemu antara pengguna layanan dengan penyedia layanan. Nah, ini ada beberapa yang memang sudah terbit, yang top investasi ini ada 66 RDTR, kemudian yang sedang proses persetujuan substansi ada 19, ada 139 yang dalam penyusunan, ada 48 RDTR yang belum menyusun sama sekali, tetapi ada sekitar 74 kecamatan yang belum terdeteksi area of interest-nya di mana ini RDTR yang akan diterbitkan. Pada titik inilah kiranya berkenan Bapak-Bapak Kepala Daerah beserta jajaran untuk mengidentifikasi titik mana ini yang menjadi top investasi, dan itu pula yang akan diprioritaskan untuk segera disusun RDTR-nya. Ini menjadi PR kita bersama, kita Kementerian ATR BPN dalam hal ini Direktorat Jenderal Tata Ruang bersama dengan pemerintah daerah. Saya izinkan dalam podium ini mengapresiasi
salah satu kepala daerah yang kira-kira 2 bulan lalu datang kepada saya menyampaikan komitmen setelah kami menyerahkan perusahaan substansi, kepala daerah yang bersangkutan, Bapak Bupati yang bersangkutan datang ke tempat saya, Pak Dirjen, saya mempunyai APBD untuk menyusun tahun ini 12 RDTR. Mohon izin saya sebut agar menjadi hal yang menarik bagi Bapak Ibu yang lain, Bapak Bupati Kabupaten Bandung. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. 12 RDTR tahun ini menggunakan APBD. Minggu yang lalu saya ketemu dengan Ibu Bupati, menyampaikan komitmen, Pak, saya tahun ini akan menyiapkan 4 RDTR, yaitu Kabupaten Tegal. Appreciate untuk Kabupaten Tegal. Ini menjadi penting karena apa? Untuk teknis RDTR, 96 bimbingan teknis, selebihnya kami tidak mampu menyiapkan anggaran itu, meskipun saat ini kami sedang berupaya kepada Menteri Keuangan untuk bisa menyiapkan sebagai tindak lanjut amanat Bapak Presiden pada waktu beliau memberikan amanat di Sentul pada Januari yang lalu. Saya kira Bapak Ibu sekalian hadir pada kesempatan itu, ini menjadi suatu agenda yang sangat prioritas untuk dilakukan percepatan. Seiring dengan pemerintah pusat menyiapkan anggaran, berkenan kiranya Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, untuk bisa mengalokasikan anggaran ini, mempercepat penerbitan RDTR ini. Kalau kita lihat bagaimana, silakan di halaman 15, bagaimana perbandingan sudah OSS dan banyaknya KKPR. Ini baru saya mengcapture banyak KKPR. Mohon izin Pak Ses Investasi, saya sedang berkoordinasi dengan teman-teman BKPM untuk bisa mendapatkan nilai investasi ini. Izin halaman 15, Mas. Oh maaf, ya, ini file yang lama. Di sana akan kelihatan semakin banyak yang terintegrasi dalam OSS, akan semakin grafik itu eksponensial. Capaian KKPR yang diterbitkan secara konfirmasi. Bisa kita bayangkan berapa besar ini KKPR ini yang kemudian nilai investasinya ketika diterbitkan perizinan. Akan kelihatan, ketika 102 itu baru 16.000, 108 OSS 39.000, 114 50.000, dan pada bulan Februari 2023 ada 114 sudah 72.000 KKPR. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ketika RDTR OSS kita lakukan semakin banyak, maka penerbitan KKPR ini akan secara eksponensial menjadi semakin banyak. Bisa kita bayangkan berapa besar nilai investasi yang bisa kita peroleh melalui penerbitan KKPR sebagai persyaratan dasar perizinan. Terakhir pada halaman 16, ini adalah informasi-informasi yang bisa diakses oleh publik, bagaimana progres rencana tata ruang ini berlangsung, dan juga termasuk bagaimana pemerintah daerah untuk menyiapkan data-data melalui RDTR interaktif maupun RDTR real time. Kiranya ini beberapa hal yang sebagai bahan untuk diskusi kita nanti, dan saya kira paparan saya akhiri sampai di sini. Nanti bisa kita sambung dengan dialog diskusi untuk lebih kita dalami. Terima kasih. Sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Untuk itu saya berikan kesempatan selanjutnya untuk Pak Sesmen Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Insinyur Iqmal Lukman MBA, untuk memberikan pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu-Ibu, kami dari Kementerian Investasi BKPM akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita sebelum memulai paparan ini, saya ingin ada persepsi yang sama mengenai investasi. Jadi investasi yang kita bicarakan ini, Bu Moderator, itu adalah real investasi ya, direct investment, investasi langsung. Jadi bukan investasi portofolio, saham dan sebagainya. Nah, inilah yang kita bicarakan pada hari ini, yang kebetulan memang investasi seperti itulah yang dilakukan oleh Kementerian Investasi BKPM bersama-sama dengan kementerian lainnya, dan terutama dari Bapak dan Ibu yang datang dari berbagai daerah pada hari ini, karena kami tahu bahwa investasi yang kita laksanakan selama ini, yang kita cari selama ini, yang kita implementasikan selama itu letaknya di daerah ya, bukan di pusat.
bukan di kantor, tapi ada di daerah-daerah yang tersebar ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, sehingga peran dan bapak-bapak ibu dari daerah sangat penting sekali untuk bisa merealisasikan investasi. Bapak dan ibu yang kami hormati, sebelum bicara mengenai investasi, saya ingin menjelaskan tantangan yang akhir-akhir ini yang cukup berat bagi kita. Tantangannya cukup berat untuk mendatangkan investasi. Yang pertama adalah mungkin bahwa Bapak dan Ibu juga sudah tahu bahwa saat ini terjadi perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok sudah berlangsung 2,5 tahun, tapi belum berakhir sampai saat ini. Kemudian kita juga baru saja recovery dari pandemi COVID-19. Kemudian yang terakhir yang baru-baru saja terjadi yaitu perang Rusia dan Ukraina yang dampaknya kita kira tidak terlalu besar, ternyata sangat luar biasa. Kemudian ada krisis energi dan pangan serta ketegangan Tiongkok dan Taiwan. Ini adalah kondisi global yang membuat kita harus betul-betul mempunyai semangat untuk bisa menarik investasi masuk ke Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah selama tahun 2020 sampai 2024 ya, ingin kami sampaikan bahwa sebenarnya menurut RPJMN target yang diberikan oleh pemerintah kepada Indonesia, kepada Menteri Investasi BKPM untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5, itu pada tahun 2021 kita ditargetkan 858 triliun rupiah ya. Kemudian pada tahun 2022 968 triliun dan 2023 1099,8 triliun. Namun Bapak Presiden mengarahkan kepada kita bahwa pada tahun 2021 targetnya dinaikkan menjadi 900 triliun dan pada tahun 2022 targetnya dinaikkan menjadi 1.200 triliun dan 2024 menjadi 1.400 triliun. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi kalau kita lihat ada realisasi investasi tahun 2022, alhamdulillah sebenarnya Bappenas pemerintah menargetkan kita pada tahun 2022 itu 968, Pak Presiden menargetkan kepada kita 1.200 dan alhamdulillah tercapai 1.207 triliun atau lebih kurang 100,6% dari target realisasi. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu di daerah sehingga realisasi ini dapat tercapai sesuai dengan target. Nah, Bapak dan Ibu kita lihat bahwa komposisinya ini yang menarik Bapak dan Ibu, bahwa PMA 54,2% dan PMDN-nya 45,8%. Kalau kita lihat, kita harus cukup berbangga di sini karena kenapa? Karena kue investasi dari berbagai belahan dunia yang masuk ke Indonesia dalam keadaan yang persaingannya sangat ketat dan kondisi ekonomi global yang tidak menentu, kita masih bisa mendapatkan PMA sebesar 654,4 triliun dan ini didukung sebagai komplementer dengan PMDN yaitu sebesar 552,8 triliun. Nah, yang lebih menarik lagi di sini Bapak dan Ibu adalah penyebaran investasi ya. Jadi investasi yang berkualitas antara lain penyebaran investasi dan juga penyerapan tenaga kerja. Alhamdulillah pada tahun 2022 ini dapat tercapai di mana penyebaran investasi di luar Jawa sudah mencapai 52,7%, di Jawa 47,3%. Bapak dan Ibu kalau kita lihat flashback sekitar 8 atau 7 tahun yang lalu itu di luar Jawa itu paling tinggi dapat 38%. Tapi sekarang alhamdulillah sudah melebihi dari 50% mencapai 52,7%. Tentu ini adalah dampak dari pembangunan infrastruktur yang masif yang dilakukan oleh pemerintahan kita pada saat ini sehingga bisa mendorong investor untuk tertarik berinvestasi di luar Pulau Jawa. Dan penyerapan tenaga kerja juga cukup besar yaitu 1,3 juta orang dari 260.000 proyek. Bapak dan Ibu, mungkin kita juga perlu melihat bahwa realisasi investasi PMA ini yang asing ini itu sebagian besar dari Singapura ya, karena kita tahu bahwa Singapura itu adalah hub ya sebagai kota finansial sehingga menjadi hub dari seluruh pasar yang ada di Asia Tenggara ini. Kemudian Tiongkok pada tahun 2022 dan Hong Kong ya, kemudian diikuti dengan Jepang, Amerika Serikat dan lain-lainnya. Kalau kita lihat trennya ya pada tahun 2022, nah ini itu menjawab tren ini kami tampilkan, ini adalah untuk menjawab bahwa di Indonesia terjadi menurut kata-katanya ini adalah deindustrialisasi. Itu tidak benar. Kalau kita lihat dari data ya,
justru industrialisasi itu terjadi ya. Kalau kita lihat tahun 2019 industri dasar logam itu menempati posisi keempat ya, yang merupakan manufaktur. Pada tahun 2020 menempati posisi ketiga, dan pada tahun 2021 menempati posisi pertama, dan yang terakhir pada tahun 2022 juga menempati posisi pertama dengan jumlah yang semakin banyak, yaitu industri logam dasar, barang bukan logam, bukan mesin dan peralatannya. Nah ini kalau kita lihat realisasi investasi ini banyak didominasi oleh smelter ya, di mana kita sekarang sedang mendorong menggalakkan hilirisasi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, karena itu peningkatan nilai tambah yang kita hasilkan dari hilirisasi sangat besar sekali ya. Jadi kalau kita lihat nilai tambah yang kita dapatkan dari proses mengolah nikel itu dari satu, pada saat dia nikel ore diekspor akan bisa menghasilkan nilai tambah sebanyak 67 kali pada saat nikel tersebut sudah diolah menjadi mobil listrik. Dan ini ekosistem ini sudah terbentuk alhamdulillah ya. Pertama yang kita lihat adalah ekosistem industri baterai sel listrik terintegrasi yang dimulai dari tambang, smelter, prekursor, cathode, baterai sel sampai dengan mobil listriknya. Nah ini sudah kita mulai ya, sudah kita mulai ekosistem ini. Yang menariknya ini kita mulai dari hilirnya ya, bukan dari hulunya. Kita minta dari hilirnya, di mana telah dibangun mobil listrik ya. Ini adalah ekosistem dari LG yang dilakukan di Indonesia yang menyerap hampir investasi sebesar 442 triliun. Kalau kita lihat ekosistemnya itu mulai dari tambang, smelting, prekursor, cathode, baterai sel sampai dengan listrik, mobil listrik. Ini kita mulai dari mobil listriknya. Kita tidak mulai dari hulu, tapi kita dari hilir kita tarik ke belakang. Karena biasanya kalau dari hulu ini sampai ke hilirnya sulit sekali. Jadi kita tarik mulai dari mobil listriknya sudah ya. Kalau Bapak dan Ibu lihat mobil Hyundai ya, yang ada di jalan itu adalah buah negosiasi bagaimana kita meningkatkan hilirisasi khusus di sektor nikel. Kemudian untuk mobil listrik ini diperlukan baterai sel. 1 menit lagi ya. Ini jadi menurut saya ini hilirisasi, ingin menyampaikan bahwa betapa pentingnya hilirisasi, karena dengan satu sumber daya alam yang ada kita bisa menghasilkan nilai tambah 67 kali. Nah Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu ini tidak terlepas dari peran Bapak dan Ibu-ibu yang khususnya yang ada di daerah, karena ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah kenapa mereka mau datang ya? Salah satunya adalah bahwa ada Undang-Undang Cipta Kerja yang mengamanatkan kepada kita semua untuk memberikan perizinan lebih mudah, perizinan berusaha lebih mudah kepada investor, sehingga mereka tertarik ya. Nah ini kita implementasikan dalam bentuk OSS. Tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah dalam OSS ini yang paling penting Bapak dan Ibu adalah konsep digitalisasi. Jadi tidak ada lagi tatap muka ya. Kalau kita tahu kan, kalau mungkin 6 tahun yang lalu untuk mendapatkan izin investor harus datang ke berbagai lembaga ya, kementerian dan lembaga, mungkin harus ke daerah juga. Jadi mereka membuang waktu cukup lama, tenaga dan pikiran, sehingga mereka memutuskan untuk berinvestasi itu memerlukan waktu yang lama. Tapi sekarang tidak, dengan sistem OSS mereka bisa lihat dimanapun mereka berada, mereka apply langsung mendapatkan izinnya. Nah ini yang penting ya. Nah dari OSS ini luar biasa Bapak dan Ibu, karena hampir di mana di dalamnya ada ketentuan perizinan berusaha dari 18 kementerian dan lembaga yang disatukan di dalam satu sistem ya. Nah ini menarik, dalam satu sistem yang kita namakan online single submission. Namun demikian Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa karena ini masih baru, Undang-Undang Cipta Kerja juga masih baru, dan sudah ada perpunya untuk penyempurnaan, tentu tidak luput dari kekurangan-kekurangan. Jadi sudah sampaikan tadi oleh Pak Dirjen ya, ada RDTR yang masih perlu waktu untuk proses pembuatannya di dalam satu sistem. Jadi memang kelihatan ada kekurangan-kekurangan, namun kita coba atasi kekurangan tersebut sehingga betul-betul perizinan berusaha ini dapat dinikmati oleh investor untuk mendapatkan kemudahannya di Indonesia. Dan yang lebih penting lagi sekarang, bahwa sekarang basis dari perizinan tidak lagi berdasarkan izin atau rekomendasi, tapi berbasis kepada risiko. Artinya apa? Kalau risikonya rendah ya mudah mendapatkannya ya, sederhana saja. Kalau rendah nggak ada risiko apa-apa, dalam 1 jam, dalam hitungannya malah menit hitungannya ya kalau kita NIB itu. Tapi kalau risikonya agak sedikit tinggi, menengah gitu kan, ya lumayan lah makan waktu sedikit ya. Kemudian tinggi mungkin lebih kompleks lagi.
Jadi karena berbasis risiko itu memberikan kejelasan kepada pengusaha atau pelaku usaha untuk bisa mendapatkan kepastian kapan di perizinan selesai. Dia bisa mengukur sendiri. Kalau memang risikonya tinggi, misalnya mengakibatkan limbah yang berbahaya buat masyarakat, pasti itu lama itu. Tapi kalau tidak ada hal-hal yang membahayakan masyarakat di sekitarnya, pasti cepat sekali. Karena itu kita berikan prioritas kepada UMKM, mikro dan kecil, dan menengah, untuk bisa mendapatkan kemudahan dalam bentuk kategori dari perusahaan mereka adalah berbasis risiko rendah, sehingga mudah didapatkan. Oke, saya langsung berikan waktu 10 menit untuk Bapak Edi Suryanto, PLT Dir Wilayah 1 Kasub KPK, Korsub KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih seger Pak. Saya khawatir udah pada tidur semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang masih ada di acara kita, karena memang kami berharap Bapak Ibu juga tetap mengikuti. Kalau soal MGP tadi sudah di launching dan sudah disampaikan terkait indikator dan subindikatornya, dan juga dari sambutan Bapak Ketua KPK dari Kemendagri dan juga BPKP tadi pagi juga sudah memberikan overview bahwa dua yang menjadi fokus kita adalah pengadaan barang dan jasa dan perizinan, tapi bukan berarti area lain dikesampingkan. Karena kita tahu perizinan merupakan salah satu semacam oli atau mungkin pelumas untuk pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Tadi Pak Ketua menyampaikan dengan izin yang mudah investasi akan masuk, dengan investasi masuk akan ada pekerja atau buruh yang pengangguran menurun, kemiskinan juga berkurang. Nah, sementara kita mulai slide-nya, izin. Nah, sementara ini ada dilema. Ada dilema antara kemudahan dalam pengeluaran izin dengan investasi. Jadi ada melihatnya itu, ini teman-teman yang inspektorat ya, terutama yang inspektor ya. Ini melihatnya itu, kalau sudah melihat itu adalah ada dua sisi yang langsung berhadapan. Satu, dimudahkan dengan catatan semuanya lolos. Lolos itu ya resikonya lolos, masalahnya lolos, semuanya lolos gitu. Jadi akhirnya nggak beraturan, nggak ada aturan yang baku. Tapi diperketat menjadi susah. Seperti tadi yang saya bilang, investasi jadi susah. Nah, ini adanya dilema itu tadi. Ada persyaratan, dilema terkait dengan persyaratan. Walaupun tadi Pak dari BKPM Pak sudah menyampaikan berbasis risiko, tapi tetap aja Pak, namanya manusia, namanya kesempatan, itu bagi yang cerdas atau cerdik mungkin ya, itu ada aja kesempatan untuk dicari-cari. Memang ujungnya nanti adalah di manusianya sendiri, tapi paling tidak dari secara sistem kita apresiasi BKPM, ATR BPN untuk dengan RDTR-nya, sehingga lebih memudahkan. Jadi persyaratannya yang harus dimudahkan, ini kalau kita bicara positifnya Pak ya, prosesnya transparan, akuntabel, dan tidak ada penyuapan, gratifikasi dan pemerasan. Ini kuncinya kan di sini. Yang dua di atas ini adalah sistem, tata kelolanya. Sementara yang paling bawah ini manusianya. Sudah transparan, syaratnya sudah mudah, ada aja. Cuma gini aja ternyata. Nah, itu awal katanya itu yang nggak enak itu kan. Begitu diserahkan, cuma gini doang. Nah, itu masalahnya. Sementara kalau itu sudah berjalan, padahal investasinya meningkat, kesempatan kerja terbuka, daya saing ekonominya meningkat, kan karena biayanya rendah katanya perizinan. Tapi yang tadi yang saya sambutkan adanya dilema, adanya persyaratan. Nah, kadang-kadang ini juga kejadian. Izin itu sudah lengkap. Tadi mungkin Pak Hanastri tadi ya. Izin sudah lengkap, persyaratannya lengkap semuanya. Tinggal klik aja masih nunggu.
entar deh minggu depan, entar deh. Nah, itu kan jadi dilema juga. Nah, kecepatan untuk mendapatkan izin. Jadi kadang-kadang dijual tadi sudah persyaratannya dibikin semudah mungkin, setransparan mungkin, dibuka, diumumkan. Orang nggak ada perdebatan lagi terkait syarat. Biaya juga sudah terbuka, yang harus membayar yang mana, yang tidak yang mana. Prosesnya pun sudah transparan, diumumkan semuanya. Tapi ada lagi Pak, pengusaha pengen cepat. Yang secara aturannya 7 hari misalnya, karena harus menunggu Rekomtek. Jadi salah satunya bentuk juga Rekomtek itu juga masalah juga. Itu pengennya 2 hari selesai. Nah 2 hari juga ada lagi Pak, itu dijadikan biaya, ada uangnya. Nah itu dia yang saya maksud, tanpa penyuapan gratifikasi pemerasan. Disinilah mens rea atau niat jahat dari masing-masing pejabat pemerintahnya itu yang diuji. Next, kita lihat contoh-contoh tindak pidana korupsi di sektor perizinan. Jadi Bapak-bapak Sekda dan Inspektur ini mohon benar-benar bisa dijadikan pelajaran. Pelajaran untuk tidak dicontoh Pak ya, bukan berarti pelajaran untuk dihindari. Tapi yang jadi masalah itu inspektur ini kalau ditambah pekerjaan untuk melakukan audit perizinan, ini ngomongnya tuh Pak, ini nambah lagi pekerjaan Pak, mandatori yang ada aja sudah banyak gitu. Mau Bapak tambah lagi, kan itu masalahnya. Padahal kadang-kadang penting itu. Ini contoh-contoh yang tadi saya sampaikan, mungkin Meikarta kita tahu semua dari media minimal. Terus yang Tanah Bumbu, masalah pertambangan, Cimahi, Kedaton. Ini contoh-contohnya. Next. Nah, dalam konteks izin itu memang ada 2 hal, ada 3 hal. Ini yang paling tidak yang mungkin juga jadi bahan renungan kita semua. Ada teman kami yang dari Direktorat 5 di Papua, Maluku dan semua itu concern terhadap lingkungan. Bagaimana izin itu sudah dipermudah, bayar, nah ini masalah, tapi lingkungan diabaikan. Bagaimana? Ini dilema. Kita mendorong supaya izin jangan diperjualbelikan, tidak dijualbelikan Pak, dipermudah, tapi lingkungan rusak. Makanya itu pertimbangan harus mempertimbangkan lingkungan, keselamatan manusia, bangunan gedung. Apakah iya izin dipermudah tapi terus bangunan gedungnya tidak mengabaikan? Bukan tidak mengabaikan, maksud saya mengabaikan, maaf koreksi, mengabaikan keselamatan dari pengguna atau nanti calon penghuni. Nah itu juga, ini hanya sekedar pertimbangan atau renungan. Dan juga yang paling penting terakhir kemarin juga sempat menjadi isu, Pak iya Pak izin dipermudah, tapi PAD kami menurun drastis. Nah itu mungkin juga bisa dipertimbangkan Pak nanti. Tapi pertanyaannya atau mungkin dari kementerian ya Pak ya, kan bukan hanya PAD saja yang dikejar, tapi kesejahteraan rakyat yang utama, kan gitu Pak ya. Nah, itu silahkan nanti dihitung-hitung. Nah, dari semua yang saya sampaikan Pak, next. Ini kami berikan gambaran titik-titik rawan korupsi di sektor perizinan dari apa yang sudah kami lihat, kami diskusikan dengan pelaku, dengan yang menangani. Yang pertama adalah suap, gratifikasi, pungli, serta trading in influence. Ini tetap dalam konteks izin ya. Terus masalah sumber daya alam tadi yang saya sampaikan. Penerimaan uang, ya entah uang terima kasih, entah uang apa yang berhubungan dengan izin, dan juga penyalahgunaan wewenang. Ini masalah konflik kepentingan, konflik of interest. Dan juga masalah pajak. Next, sudah izinnya dipermudah atau sudah izinnya dijual, negara rugi. Nah itu kan kerugiannya banyak jadinya. Nah ini modus-modus korupsi di bidang perizinan ada 4 sektor yang ini paling tidak ya, bisa lebih dari ini atau mungkin ada yang lain. Masalah persyaratannya, ini yang jadikan modus untuk terjadinya suap gratifikasi. Masalah transparansinya,
Dan untuk ini kejadian penyuapannya maksud saya, dan juga adanya pemberian gratifikasi. Izin lengkap, diberikan izin, tapi tetap saja uang terima kasih bahasanya. Itu mungkin kalau integritas itu proyek beberapa tahun ke depan, tapi memang harus dimulai, nggak ada lagi uang terima kasih. Next, dan Korsub KPK sudah melakukan upaya-upaya mencoba membuat upaya pencegahan korupsi di bidang perizinan, transparansi di bidang perizinan melalui sistem, persyaratannya transparan juga, media, dan rasanya ini Pak Inspektur sudah jauh lebih paham, nanti jadi biar bisa dibaca sendiri. Dan pencegahannya, next, kita sampaikan bahwa ada 4 yang kami coba identifikasi, adanya ketidakjelasan regulasi, sehingga kami mencoba mencegah, memperjelas regulasinya, tidak ada jalur konsultasi, kanal-kanalnya dibuka, kebutuhan dan kepastian penerbitan izin. Jadi diumumkan bahwa izin sekian hari itu benar-benar diikuti, sehingga dibuka juga pengaduannya, serta oknum ASN. Nah ini yang paling susah, yang tadi tetap aja di ujungnya adalah integritas, sifat manusianya. Next. Waktu tinggal tersisa 1 menit. Iya, makasih. 1 menit lagi, setelah 1 menit. Untuk itu di MCP, di area perizinan, kami atau Korsub tahun ini menetapkan ada 4 area, ada 4 indikator yang harus yang mungkin menjadi media atau instrumen pencegahan tindak pidana korupsi di bidang perizinan. Yang pertama adalah transparansi dan akuntabilitas dengan area regulasinya yang tadi terima kasih dari Pak Kementerian ATR BPN masalah RDTR Pak, kami juga mendorong di seluruh daerah. Walaupun memang benar RDTR itu kayak barang mahal kayaknya Pak ya. Mungkin nanti harus dicari jalan atau mungkin gimana supaya lebih simpel. Yang kedua prasarana dan sarana, jadi kadang-kadang sudah ada sistemnya tapi nggak dipakai, tapi seperti apa ya itu nanti kita lihat. Nah kemudahan perizinan, ini masalah transparansi tadi dan pengendalian dan pengawasan, tapi nanti kami akan diskusi kepada semua inspektorat. Mudah-mudahan ini menjadi hadiah bukan beban tambahan pekerjaan bagi inspektorat. Dan yang terakhir, yang terakhir ini Mbak, ini penting Mbak ini Mbak, karena ini data. Jadi cuma ini aja slide terakhir, next. Mohon bantuan. Nah ini cuma ini slide terakhirnya. Pada dasarnya tata kelola perizinan itu dari tahun ke tahun sudah meningkat Bapak Ibu semuanya. Jadi perhatikan yang Indonesia 2018 sampai dengan 2022 itu sudah meningkat. Makanya Pak Sekda luar biasa seluruh Indonesia Pak. Bahwa tepuk tangan buat Pak Sekda baik provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Zoom atau yang online sudah meningkat Pak. Jadi ternyata PR-nya adalah di manusianya, integritas manusianya dan perilakunya itu mungkin harus tetap ditambahkan supaya indeks ini benar-benar menjadi wujud bahwa perizinan itu benar-benar sudah anti korupsi. Demikian, mohon maaf jika kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketiga narasumber sudah memberikan pemaparannya. Karena waktu kita sangat terbatas, untuk itu saya akan langsung saja lempar kesempatan ini untuk Bapak Ibu yang saat ini berada di lokasi. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya tertarik dengan slide kedua dari terakhir dari pembicara terakhir. Mengenai MCV dan dari aspek perizinan yang 4 indikator dikembangkan Pak. Mungkin kalau diperlihatkan bisa kelihatan bahwa di sana sepertinya enggak terlalu mendapatkan perhatian terhadap SDM. Bicara mengenai layanan, prasarana, terus kemudahan perizinan, lalu yang terakhir adalah
pengendalian dan pengawasan. Padahal sekali lagi kalau saya melihat korupsi selalu pada aktor, ya. Jadi sehebat apapun sistem, tapi aktornya kurang mendapatkan proporsi, ini memang harus diperhatikan. Artinya di tahap-tahap sekarang ini Indonesia harus bisa mengalokasikan berbagai macam kebutuhan untuk mendorong terbangunnya paradigma di SDM untuk sekali lagi bicara mengenai integritas. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dengan Pak Ketua Porsesdasi, kami ini Forum Sekda Indonesia, Pak. Ada ketuanya Pak Dr. Lalu menyampaikan salah satu juga yang harus dikawal oleh dan dikelola oleh kita ini termasuk KPK, khususnya kalau boleh kami titipkan adalah kawan-kawan kami di TPAD, yaitu Banggar di DPRD. Ya, Banggar ini harus diundang juga, Pak. Ya, harus didampingi, diberikan pencerahan, Pak. Karena terus terang harus duduk bersama dengan Sekda TAPD. Kami ini teman sparring partnernya, Pak. Tapi selalu di akhir-akhir itu biasanya TPAD agak kehabisan energi. Nah, sehingga Banggar di DPRD provinsi termasuk kabupaten kota itu juga harus diberi perhatian, ya, di brand watch, ya kalau boleh kita sebutkan. Jadi ini titipan karena selalu kami melihat dimensi politiknya di 2024 ini agak tinggi. Dan kami rasakan tensinya itu. Ya, tadi pagi kita bicara mengenai Fokir. Ya, dan tidak mungkin ada pembahasan di Banggar tanpa bicara pendahuluan mengenai Fokir itu. Ya, ini mohon kami titipkan, Pak, dan terutama yang terakhir kami juga ingin memberi atensi khusus untuk yang berkaitan dengan OSS tadi. Nah, ini harus lebih masif lagi, Pak. Ya, betul-betul kita jadikan sebagai backbone untuk perubahan di tata kelola perizinan. Saya kira itu tambahan atau pertanyaan yang mungkin perlu direspon. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung silakan Pak Edi menanggapi terkait dengan beberapa hal. Yang pertama soal SDM yang memang harus berintegritas. Lalu juga Banggar nampaknya bisa diundang untuk duduk bersama juga, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih, Pak. Emang benar, Pak. Saya pikir ini bukan hanya masalah perizinan, Pak. Jadi kalau kita bicara secara umum, kami sependapat dan kami pikir itu masukan dan juga pendapat yang bagus, Pak. Bahwa SDM itu juga mempengaruhi. Jadi dari Pak Kementerian ATR dan juga OSS, BKPM, mohon maaf. Sistem memang dibikin sedemikian rupa, Pak, kan untuk mencegah, Pak, kesempatannya. Nah, tinggal orangnya itu sebenarnya kan harusnya dia bagaimana supaya takut, Pak. Nah, kan itu kan, Pak, ya. Itu satu, supaya takut, yang kedua supaya sadar. Nah, ini memang dua-duanya, Pak. Nah, di dalam proses kalau kita bicara MGP, Pak, ada di manajemen ASN, baik masalah promosi, mutasi, khususnya promosi, tapi juga kita mendorong supaya benar-benar semakin manajemen TPP, Pak, terkait dengan TPP, bagaimana memberikan bobot bahwa bagian ini bisa lebih tinggi poinnya supaya mendapatkan tambahan penghasilan yang lebih tinggi. Nah itu, Pak. Jadi memang bukan hanya di perizinan, Pak, sepakat, Pak, tapi nanti insya Allah, Pak, kami akan evaluasi, Pak. Jadi bukan hanya di perizinan, di PBJ juga sama, Pak. Kan sudah LPSE, sudah e-katalog, tapi tetap aja, Pak. Itu tadi, Pak, yang saya bilang tadi, cerdik, Pak. Orang itu cerdik. Cerdik itu kalau ini Pak Deputi pernah ngomong, Pak, ya. Mohon maaf, izin Pak Deputi, ya. Cerdik itu kepanjangan dari cerdas dan licik, Pak. Jadi bukan orang bodoh, orang pinter, Pak. Justru karena pinter itu, Pak, sistemnya itu diakali. Nah itu dia, Pak.
Tapi oke Pak, sekali lagi terima kasih Pak, masukan terkait dengan SDM. Nah untuk DPRD Pak, alhamdulillah Pak, kami sudah masukkan ke area perencanaan penganggaran Pak. Jadi memang Pak, kalau ini yang terakhir, kami dapat instruksi bahwa seluruh Korsub diminta mengawal dalam pembahasan Pak. Kan mungkin bulan-bulan ini Pak ya, pembahasan RAP mungkin mulai apa, yang 2024 Pak, 2024 Pak ya, sudah mulai kan ya. Nah itu kan kalau boleh, bukan kalau boleh, kami dibolehkan Pak untuk menghadiri Pak. Iya, makanya itu kan tadi Bapak bilang, salah satu tahapan itu Pak, yang sudah diinstruksikan Pak. Silahkan pertama adalah memberikan paling tidak overview lah ya nanti supaya ini Pak, postur Pak ya, minimal dari posturnya dulu lah ya minimal dari posturnya dulu. Nanti kalau soal detail nggak mungkin Pak dalam waktu setengah hari itu langsung tahu detailnya nggak sih Pak. Makanya nanti ya teman-teman inspektor Pak yang membantu Pak. Tapi kami nggak apa-apa Pak nanti. Soal pembekalan tadi terima kasih Pak, insya Allah akan kami usulkan ke pimpinan untuk disetujui Pak, memberikan pembekalan kepada teman-teman kita di DPRD. Terima kasih. Mungkin. Baik, lalu selanjutnya terkait dengan OSS, mungkin ini juga menjadi kesempatan untuk dari Kementerian Investasi dan juga ATR BPN untuk menanggapi soal ini. Adakah mungkin celah yang saat ini masih diperbaiki, berusaha untuk dimasifkan atau bagaimana Pak? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Jadi memang karena ini kan satu sistem yang baru ya. Tadi saya tertarik Pak. Memang saya ingat banget tuh 35 tahun yang lalu saya menjadi pegawai negeri pertama kali. Memang Pak, saya ingat banget ada satu menteri yang mengatakan bahwa ya korupsi itu karena kesempatan gitu Pak. Jadi kalau nggak ada kesempatan ya nggak ada yang berkorupsi juga gitu. Jadi ternyata yang sekarang kita terapkan dalam bentuk online kan. Jadi memang kita dalam sistem ini berusaha menghilangkan kesempatan-kesempatan, celah-celah itu pasti kita tutup. Dan kita alhamdulillah dengan kementerian lembaga, dengan teman-teman semua dari ATR juga cukup bagus komunikasinya, sehingga kalau ada hal-hal yang kita lihat bersama ya Pak ya, masih ada celah di situ, coba kita langsung kita tutup Bu. Jadi memang kita terus terang sih tidak sempurna betul Pak, karena ini masih baru ya. Jadi kita butuh waktu dan bayangkan kita perizinan investasi di Indonesia sejak berdiri negara Indonesia ini, baru kemarin itulah kita bisa membuat digitalisasi secara menyeluruh. Belum pernah terjadi selama ini. Semua dulu tuh manual, seluruh lembaga sendiri, daerah sendiri digabungkan. Nah sekarang menjadi satu sistem yang tentu kalau saya sih melihatnya kalau ini jadi mungkin kedepannya akan baik sekali. Karena di situ akan ditutup semua dan memang sebenarnya udah nggak mungkin Pak itu bisa masuk di situ dalam sistemnya itu. Oke, ya. oke. Tapi memang kalau kita ada kelemahan kita ngakui Bu ya, ngakui nanti kita coba perbaiki bersama. Oke, baik. Lalu kalau dari ATR BPN seperti apa Pak? Ini mungkin tidak ada tumpang tindih atau mungkin karena kan harus selaras antara perizinan ini ya Pak. Belum lagi di tiap daerah pasti punya masalahnya masing-masing sendiri-sendiri. Apakah sampai saat ini sudah cukup selaras Pak untuk masalah perizinan melalui ataupun hal-hal lain soal OSS itu? Iya, terima kasih Mbak. Saya akan merespon dalam dua hal ya. Yang pertama tentang sistemnya. Jadi saya sepakat dengan Pak Sestama tadi. Kita mengupayakan seoptimal mungkin kesempatan agar tidak terjadi pertemuan antara orang dengan orang sehingga dengan sistem elektronik. Nah saat ini memang sama dengan di BKPM kita sedang improve terus. Beberapa saat ini ibaratnya begini Mbak, saya menganalogikan saya punya rumah PLN saya baru 900 watt, 900 kW gitu ya. Tetapi sekarang memang dengan adanya ekosistem digital ini demand itu sangat banyak sekali, sehingga ternyata demand itu andikan ada lemari es, ada microwave, ada setrikaan, ternyata 900 watt saya tidak cukup. Nah ini sekarang saat ini sedang saya hadapi. Tadi malam saya cek, saya harus meningkatkan kapasitas kami karena memang demandnya semakin banyak. Nah sehingga kalau ada beberapa hal dalam beberapa saat ini, selama kami sedang menyiapkan anggaran Pak ini di pertengahan tahun, karena tiba-tiba saja ini demand sangat banyak, saya sedang akan meningkatkan sistem. Sehingga kalau ada beberapa hal yang mungkin ada trouble sedikit seperti Bapak Set tadi, ya mungkin kita sedang improve. Jadi tetapi konsistensi
inlining antara investasi, ATR, dan saya kira dengan beberapa kementerian yang lain ini selalu kita improve, kita tingkatkan. Saya izin untuk menyampaikan yang kedua karena menurut saya penting sekali Pak. Tadi disinggung oleh Pak Pimpinan tadi. RDTR itu tampaknya kan bernilai tinggi, sangat susah gitu kan, sangat mahal. Mohon izin Pak, mahalnya itu karena ini tidak kasat mata, ibaratnya tidak nendang. Karena anggaran yang kita anggarkan, mohon izin, APBD misalnya, tidak langsung kelihatan. Berbeda dengan, maaf, membangun jembatan, membangun jalan, membangun rumah, SD dan sebagainya. Yang dihasilkan oleh RDTR ini dokumen segepok ini berupa peraturan kepala daerah, sehingga tidak kelihatan. Tetapi kita bersama lupa bahwa dari segepok peraturan, segepok halaman berupa peraturan kepala daerah ini yang akan mendulang investasi yang akan masuk secara elektronik. Nah, mohon maaf izin, komitmen untuk menyiapkan ini yang mungkin perlu kita dorong terus. Apa mahal? Tidak mahal. APBN kami kalau kita kerjakan dengan swaklola itu satu RDTR hanya 900 juta sampai dengan 1 miliar. Kalau dengan pihak ketiga yang sedang kami siapkan ini variasi antara 1,5 sampai dengan 2 miliar Pak. Satu RDTR. Artinya nilainya tidak cukup signifikan sejujurnya kalau kita bandingkan dengan kepentingan atau benefit yang bakal didapat. Nah pada titik inilah kami mengundang Bapak Ibu sekalian pimpinan daerah untuk berkenan mensosialisasikan termasuk dalam konteks postur anggaran tadi Pak Pimpinan. Karena saya tahu APBD ini kan tidak sepihak oleh eksekutif tetapi juga oleh legislatif. Nah tampaknya memang bagaimana teman-teman legislatif ini juga tune in, konvergen untuk menyiapkan anggaran yang memang bisa menjadi pemancing investasi dengan cara elektronik ini. Demikian Mbak. Oke, baik terima kasih Pak. Artinya seiringan ya Pak ya, percepatan dan lain-lain juga dikatakan soal, ada banyak sekali biasanya kalau bicara soal investasi apalagi di daerah itu selalu dibanding-bandingkan ataupun dihubung-hubungkan dengan kepastian hukum. Di mana kepastian hukum akhirnya sudah ada, banyak sekali hal-hal birokrasi yang tadi dikatakan akhirnya sudah betul-betul terselesaikan dengan baik, maka investasinya pun akan segera meningkat, mudah-mudahan seperti itu. Oke, terima kasih Bapak untuk jawabannya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Masih ada kesempatan sedikit lagi saya akan menutup sesi kedua ini, namun sebelum itu saya berikan satu orang untuk memberikan pertanyaan. Bapak Ibu, adakah di sini? Atau mungkin hadir secara online? Tidak ada ya? Oke, nampaknya cukup untuk sesi kedua kali ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa juga sudah kita lakukan bersama. Kali ini terkait dengan pemberantasan korupsi di sektor perizinan daerah. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Edi Suryanto, PLT Dir Wilayah 1 Korsup KPK. Terima kasih Pak Dirjen, Bapak Insinyur Gabriel Triwibawa. Kemudian terima kasih Pak Sesmen, Sekretaris Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Insinyur Iqmal Lukman MBA. Saya persilakan untuk kembali ke tempat.